Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching di Malaysia mencatat sebanyak 64.900 orang warga negara Indonesia berpotensi masuk daftar pemilih tetap di Sarawak. Pemilu 2024 di Sarawak akan menggunakan dua metode, yakni tempat pemungutan suara dan kotak suara keliling. Untuk pemilu 2024, di wilayah Sarawak terdapat 64.900 daftar pemilih tetap yang terbagi dalam 12 wilayah. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Sarawak Malaysia memvalidasi satu persatu WNI yang berada di negara bagian Sarawak. Puluhan WNI tersebut tervalidasi melalui nomor induk kependudukan dan nomor paspor. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Sarawak Malaysia, Raden Sigit Wicaksono menyebut, pemilu 2024 di Sarawak akan menggunakan dua metode, yakni tempat pemungutan suara dan kotak suara keliling. Pihak KJRI Kuching menyediakan 5 TPS di Kuching dan 153 kotak suara di 12 wilayah Sarawak. Jadi 64.900 itu nanti akan kita bagi di dalam sekitar 12 wilayah ya. Nanti akan ditentukan koordinator wilayah ya, mungkin sekitar 3 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Kemudian juga nanti ada petugas KSK itu, petugas pemilihannya sendiri itu 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Itu nanti kita bagi dua metode. Satu metode yang jelas itu adalah metode TPS ya, nanti dibuat di Kuching, itu 5 TPS ya, nanti pas hari hanya 14 Februari. Namun sebelumnya kita lakukan dengan metode kotak suara, itu ada di 153 kotak suara yang akan kita sebar di 12 wilayah tersebut. Dengan masing-masing tempat itu nanti akan ada 3 petugas ya, 3 petugas plus 1 pengawas Panwaslu. Panitia Pemilihan Luar Negeri Sarawak akan menyelenggarakan pemilu pada 11 Februari 2024 dengan menggunakan metode kotak suara keliling di 12 wilayah. Adapun kendala yang perlu diantisipasi Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuching adalah tugas cakupan yang lumayan luas, yakni 124.000 km persegi dan juga penyebaran WNI yang hampir merata di seluruh penjuru Sarawak. Apalagi WNI yang tinggal jauh di dalam ladang dan kilang-kilang kelapa sawit. Masalah ketepatan waktu, jadi akurasi waktu pengiriman itu memang yang kadangkala menjadi sebuah permasalahan, datangnya tepat waktu atau tidak. Yang kedua, masalah jumlah. Karena yang kita ketahui bahwa surat suara itu memang diasumsikan itu 2% dari seluruh data yang ada, nanti itu DPT dicampur dengan DPT BLN kemudian DPK. Jadi 2% surat suara cadangan itu menurut kami memang agak riskan untuk diberikan dan itu karena tidak mengakomodasi. Bisa jadi masih banyak pemilih kita yang belum terdaftar dalam DPT baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang tidak terakomodasi. Rasanya kalau untuk Sarawak ya khususnya itu tidak terlalu banyak masalah ya, karena yang 2019 kejadian itu kan di Kuala Lumpur ya, dan itu pun yang berkaitan dengan pos, bukan berkaitan dengan yang langsung begitu kayak KSK ya, TPS ya. Hanya mungkin yang TPS itu yang kadang-kadang yang kita tidak dapat antisipasi karena pemilih datang secara serentak membludak. Nah, akhirnya perlu ada orang lain, dalam hari ini pihak otoritas Malaysia yang terpaksa membantu untuk mengamankan situasi gitu. Tapi sejauh ini untuk Sarawak sih rasanya nggak ada apa-apa. WNI yang berada di Sarawak sangat antusias memberikan hak pilihnya untuk menyukseskan pesta demokrasi pada pemilu 2024. Saya rasa untuk tahun ini, untuk tahun depan semua antusias karena mereka sudah merasakan perubahan di tahun yang sebelumnya. Kemudian mereka pun berharap tahun depan akan berubah lebih baik lagi.
Pelaksanaannya kami harapkan tertib, jujur, tidak ada apa-apa yang kami harapkan semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Ayo kita harus memilih, penting untuk negara kita, walaupun itu cuma satu suara, memang akan merubah negara di masa depan. Mungkin untuk kita sekarang memang tidak ada perubahan, tapi untuk anak-anak kita nantinya akan berubah. Pemilu 2024 di Sarawak juga perlu mengantisipasi distribusi logistik kotak suara dan kertas suara karena adanya jarak wilayah dan jumlah petugas. Namun panitia pemilihan luar negeri Sarawak berkomitmen menjaga setiap proses atau tahapan pemilu 2024, terutama di wilayah Sarawak, hingga berjalan dengan jujur, adil, aman, dan berintegrasi.